Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Jemaat Mojosari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini kita akan beribadah PA bersama dengan keluarga kita masing-masing. Meskipun ibadah ini dilakukan secara online, kiranya ibadah online ini tidak mengurangi rasa sukacita dalam ibadah kita kali ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan memujikan pujian Kidung Jemaat nomor 406. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Ya Tuhan, bimbing langkahku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam kita berdoa. Mari kita berdoa. Saat ini kami berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan bimbinglah kami dalam peribadahan kami pada saat ini. Penyertaan-Mu dalam ibadah kami kiranya memampukan kami untuk memusatkan hati dan pikiran kami pada firman-Mu, sehingga mata hati kami dapat terbuka untuk menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan pujian Kidung Jemaat nomor 52. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Sabda Tuhan Allah. Terus puja
Bacaan kita dalam ibadah PA hari ini terdapat dalam kitab Korintus yang pertama, pasal yang ke-15. 1 Korintus 15, kita baca ayat yang ke-35 sampai ke-49. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dapat dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemudian matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkannya dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita yang telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Amin. Materi PA kita pada hari ini akan saya beri judul, Tubuh adalah hal yang berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, konteks dari bacaan kita pada saat ini adalah jemaat Korintus yang memiliki pemahaman akan keraguan, yaitu menganggap tubuh bukan bagian dari diri sejati seseorang. Maka dari itu, tubuh menurut orang Korintus tidak dapat dibangkitkan. Keraguan ini terjadi karena masyarakat Korintus memiliki pemahaman yang membedakan antara tubuh dan jiwa. Bagi orang Korintus, sifat binasa mencirikan tubuh sementara, sedangkan sifat tidak binasa mencirikan jiwa. Orang-orang Korintus menganggap bahwa tubuh sebagai hal yang tidak lebih baik daripada jiwa, karena mereka menganggap yang binasa, yang dapat binasa, lebih rendah daripada yang tidak dapat binasa. Apa yang dipahami oleh jemaat Korintus berbeda dengan apa yang dipahami oleh Paulus. Menurut Paulus, tubuh adalah prinsip kontinuitas dalam transformasi masa depan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tubuh adalah suatu aset
yang paling penting. Tidak dapat dibayangkan, kita semua tidak akan bisa membayangkan orang tanpa tubuh. Karena pada kenyataannya, semua kelangsungan hidup manusia membutuhkan tubuh. Karena adanya keraguan yang dimiliki oleh jemaat di Korintus, hal inilah yang membuat Paulus memberikan sebuah analogi tentang benih yang ditabur. Paulus mengatakan bahwa benih tersebut harus mati terlebih dahulu supaya ada kehidupan baru. Melalui analogi ini, Paulus memasukkan tubuh sebagai prinsip kesinambungan dan berfokus pada tubuh masa depan untuk diambil oleh kehidupan baru yang berasal dari benih yang ditabur. Jadi tubuh kita saat ini berguna dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kehidupan baru yang nantinya akan kita dapatkan. Selain memberikan analogi tersebut, Paulus juga menyebutkan tentang berbagai jenis benih. Adanya berbagai macam jenis benih ini menegaskan bahwa tubuh juga memiliki jenis yang berbeda. Dan dalam jenis tubuh yang berbeda, juga terdapat kemuliaan yang berbeda masing-masing sesuai dengan jenisnya. Perbedaan jenis tubuh yang dimaksudkan Paulus di sini adalah duniawi dan surgawi, seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat yang ke-44. Jika ada tubuh fisik, ada juga tubuh rohani. Meskipun mereka berbeda jenisnya, akan tetapi tubuh itu sama-sama mulia. Tidak ada yang lebih mulia dibanding yang satunya. Adanya pendapat bahwa tubuh bukanlah bagian dari kehidupan setelah kematian. Ketika kita hanya memiliki pendapat hanya jiwa yang menjadi bagian dari kehidupan kita setelah kematian, ternyata pendapat tersebut, pemikiran tersebut memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi kehidupan kita pada saat ini. Dengan adanya pembedaan antara tubuh dan jiwa menjadi dua hal yang saling bertentangan satu sama lain, menjadikan tubuh sebagai hal yang keberadaannya tidak patut untuk diperhitungkan atau juga bisa dikatakan tidak penting. Karena yang terpenting adalah jiwa. Ketika kita menganggap tubuh kita ini sebagai hal yang tidak lebih penting daripada jiwa kita, maka biasanya kita akan bersikap semena-mena terhadap tubuh kita. Kita akan berpikiran, yang penting kan roh. Jadi ketika tubuh saya rusak, ya tidak apa-apa. Roh kan lebih mulia daripada tubuh. Jadi ya nggak apa-apa kalau tubuh saya rusak. Maka dari itu saya akan bisa mencoba apapun yang ingin saya lakukan di dunia ini. Karena hidup kan cuma sekali, sayang kalau tidak digunakan untuk coba-coba. Kecenderungan untuk menganggap tubuh tidak lebih baik daripada jiwa bisa menjadi alasan yang tepat untuk seseorang bertindak semena-mena terhadap tubuhnya. Atau dengan kata lain, ia tidak menghargai tubuhnya. Tindakan yang semena-mena tersebut pasti akan membuat tubuh kita menderita dan juga memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan kita saat ini maupun yang nanti. Misalnya ketika kita terlalu mengejar keinginan-keinginan kita tanpa mempertimbangkan keberadaan tubuh kita, misalnya kita mabuk-mabukan sampai tidak sadarkan diri, melakukan seks bebas, merokok sampai merusak kesehatan tubuh, kita menekan tubuh kita untuk bekerja, padahal tubuh kita sudah mencapai batasnya. Atau ketika kita tidak memberikan apresiasi terhadap tubuh yang sudah kita gunakan untuk bekerja. Bahkan dengan adanya pemahaman bahwa tubuh tidak lebih penting daripada jiwa, juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelecehan terhadap orang yang lain. Karena menurut pemahamannya, tubuh adalah sesuatu yang tidak bernilai, karena jiwa lebih bernilai.
Karena tidak bernilai, maka dari itu ia merasa bebas untuk melakukan apa saja, apapun yang ia mau. Karena ia merasa bebas, dia juga memiliki pemikiran bahwa orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Paulus ingin merubah pola pikir yang dimiliki oleh jemaat Korintus dari yang menganggap jiwa lebih berharga daripada tubuh, menjadi tubuh juga patut diperhitungkan nilainya. Bahkan Paulus terkesan mendorong para umat Korintus untuk mendahulukan tubuh daripada jiwa. Karena tanpa tubuh, manusia tidak bisa melakukan apapun di dunia ini dan di kehidupan selanjutnya. Ketika kita bisa berdoa, ketika kita bisa melakukan segala kehendak Tuhan, hal itu semua dapat terjadi ketika kita memiliki tubuh, bukan hanya ketika kita memiliki roh semata. Dengan kita bisa menghargai tubuh kita, kita juga akan bisa hidup dalam kebahagiaan yang abadi, sehingga kita dapat bersukacita dalam menghadapi kematian, karena kita akan bangkit bersama Kristus, serta hidup bahagia abadi. Satu pertanyaan yang dapat kita diskusikan bersama-sama, yaitu sejauh mana kita sudah menghargai tubuh kita yang kita miliki. Jika belum, apa yang bisa kita lakukan? Akan tetapi jika sudah, bagaimana kita mempertahankannya? Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita merespon materi PA kita pada hari ini dengan memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 416. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Mari kita akhiri ibadah PA kita pada hari ini dengan kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Kami juga berterima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman ini memampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa, kami mendoakan warga GKJW Jemaat Mojosari dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati aktivitas apapun yang mereka lakukan. Yang sedang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan kiranya Tuhan
bantu mereka untuk melewati masa-masa sulit, sehingga di akhirnya nanti mereka dapat keluar dari masa-masa sulit tersebut. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kami mendoakan pekerjaan para warga GKJ Jemaat Mojosari. Kiranya Tuhan memberikan mereka roh hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka dalam bekerja maupun melakukan aktivitas apapun, mereka dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang sampai saat ini masih berjuang untuk merawat pasien-pasien corona maupun sakit yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan menjaga kesehatan mereka, supaya dalam mereka melaksanakan tugas, mereka dapat tetap bersukacita dan dapat tetap dalam keadaan sehat. Kami juga mendoakan segala program gereja yang sudah kami rencanakan, kiranya program-program tersebut dapat terlaksana, sehingga melalui program-program tersebut Tuhan, iman kami dan dapat semakin tumbuh dan kami dapat menjadi berkat bagi sama kami melalui program-program yang telah kami rencanakan. Kami juga mendoakan persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya melalui persembahan ini Tuhan, kami senantiasa diingatkan bahwa berkat Tuhan dalam kehidupan kami tidak akan pernah ada habisnya. Dan kiranya Tuhan melalui berkat yang boleh kami kumpulkan ini, persembahan ini dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini, dan juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami naikkan doa kami. Amin.